Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Mulyadi dengan NIM 22010030008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Simple Harmonic Motion untuk memenuhi mata kuliah dinamika kapal. Sebelum masuk kepada penjelasan, sebaiknya kita melihat apa saja yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu ada pendahuluan, pengertian Simple Harmonic Motion, konsep dasar Simple Harmonic Motion, gaya pemulih dalam Simple Harmonic Motion, energi dalam Simple Harmonic Motion, aplikasi Simple Harmonic Motion, dan penutup. Selanjutnya adalah latar belakang. Gerak harmonik sederhana atau Simple Harmonic Motion adalah suatu hal yang sangat penting dipelajari karena memberikan wawasan tentang prinsip dasar fisika yang mendasari banyak fenomena alam dan teknologi. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat menjelaskan berbagai macam sistem. Selain itu, pemahaman tentang gerak harmonik sederhana dapat memperkaya cara kita melihat dan memahami pergerakan di sekitar kita. Kemudian selanjutnya ada bab 1, yaitu definisi dari Simple Harmonic Motion. Simple Harmonic Motion adalah jenis gerakan periodik yang terjadi ketika suatu benda mengalami gaya pemulih yang selalu berusaha mengembalikan benda tersebut ke posisi setimbangnya. Semakin jauh suatu benda bergerak dari posisi keseimbangan, semakin besar gaya pemulih yang bekerja untuk menariknya kembali. Dan ini yang menyebabkan gerakan bolak-balik atau osilasi yang teratur. Contoh osilator harmonik yang sederhana adalah gerakan sebuah benda bermassa yang terhubung dengan pegas. Pegas memiliki sifat elastis, sehingga ketika ditarik dan dilepaskan, pegas akan kembali ke posisi awalnya. Contoh Simple Harmonic Motion dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama itu ada kapal laut di atas gelombang. Gerakan ini mengikuti pola Simple Harmonic Motion, di mana kapal mengalami gaya restorasi dari air yang mencoba mengembalikannya ke posisi keseimbangannya di permukaan laut. 2. Ada peralatan musik. Gaya pemulih dari alat musik berasal dari tegangan yang dihasilkan oleh senar yang ditarik. Contoh alat musiknya adalah gitar. Frekuensi peralatan musik gitaran yang dihasilkan oleh senar ini menentukan nada yang dihasilkan. Selanjutnya ada mengapa mempelajari Simple Harmonic Motion itu sangat penting. Ada 3 poin yang mendasari kenapa mempelajari Simple Harmonic Motion itu penting. Yang pertama, konsep dasar dalam memahami berbagai fenomena fisika dan teknologi yang melibatkan gerakan osilasi. Kedua, Simple Harmonic Motion memberikan wawasan tentang bagaimana benda berosilasi secara teratur di bawah pengaruh gaya pemulih. Ketiga, Simple Harmonic Motion dapat memprediksi dan menganalisis perilaku sistem yang berosilasi. Hal ini digunakan untuk merancang solusi praktis yang efisien dalam berbagai bidang. Kemudian kita masuk kepada bab 2, yaitu ada poin 2.1, besaran Simple Harmonic Motion. Ada 3 besaran utama dalam Simple Harmonic Motion. Yang pertama ada amplitudo. Amplitudo adalah perpindahan maksimum suatu benda dari posisi rata-rata atau kesetimbangannya dalam gerak harmonis sederhana. Contoh soal, jika kita memiliki pegas yang ditarik jauh 10 cm dari posisi kesetimbangannya dan dilepaskan, maka 10 cm tersebut adalah amplitudonya. Periode. Periode waktu adalah waktu yang diperlukan oleh benda untuk menyelesaikan suatu osilasi penuh. Satu osilasi penuh terjadi ketika benda bergerak dari posisi rata-rata ke posisi ekstrim. Rata-rata ke posisi ekstrim, kembali ke posisi rata-rata menuju posisi ekstrim lainnya, dan kembali lagi ke posisi rata-rata. Rumus periode ialah 2pi per omega. Jika frekuensi sudut omega sama dengan, contoh soal, jika frekuensi sudut omega sama dengan 4 radian per second, maka periode waktunya adalah T sama dengan 2pi per 4, sama dengan setengah detik atau 1/2 detik. Frekuensi. Frekuensi itu ada 2. Yang pertama frekuensi linear, jumlah osilasi lengkap yang terjadi per satuan waktu. Rumus frekuensi yaitu F sama dengan 1 per T. T di sini adalah waktu. Contoh soal, jika sebuah pegas berosilasi sebanyak 10 kali dalam 5 detik, maka frekuensinya adalah F sama dengan 10 per 5, sama dengan 2 Hz. Frekuensi sudut atau omega. Frekuensi sudut atau omega adalah seberapa cepat suatu partikel berosilasi dalam suatu radian per detik atau radian per second. Rumus frekuensi sudut ialah omega sama dengan 2pi dikali F, atau sama dengan 2pi per T. Contoh soal, jika sebuah pegas berosilasi dengan frekuensi 2 Hz, maka frekuensi sudutnya adalah omega sama dengan 2pi dikali 2, sama dengan 4 radian per second. Kemudian kita masuk ke persamaan umum Simple Harmonic Motion. Gerak harmonis sederhana dapat dijelaskan dengan persamaan posisi sebagai fungsi waktu. Untuk objek yang melakukan Simple Harmonic Motion, posisi xt pada waktu diberikan oleh rumus
xt sama dengan amplitudo dikali sin dikali omega t ditambah fase, atau xt sama dengan a cos dikali omega t ditambah fase, di mana xt sama dengan posisi benda pada waktu t, a sama dengan amplitudo, omega sama dengan frekuensi sudut, fase sama dengan fase awal atau radian, menentukan posisi awal benda pada saat t sama dengan 0, t sama dengan waktu. Fungsi sinus atau kosinus tergantung pada kondisi dari awal gerak. Jika benda mulai dari posisi terjauh, amplitudo maksimum, fungsi kosinus biasanya digunakan. Jika benda mulai dari posisi kesetimbangan, fungsi sinus yang digunakan. Kemudian kita masuk kepada grafik simple harmonic motion. Grafik tentang simple harmonic motion dapat diperoleh secara lebih mendalam dengan menggambarkan bagaimana ketiga besaran utama ini, perpindahan, kecepatan, dan percepatan berubah seiring waktu. Setiap besaran memiliki pola perubahan yang spesifik terhadap waktu, dan semuanya memiliki hubungan fase tertentu yang mempengaruhi bagaimana gerakan terjadi. Yang pertama ada perpindahan terhadap waktu atau displacement. Grafik ini menunjukkan posisi partikel yang berosilasi dengan waktu bentuk gelombang. Bentuk gelombang yang dihasilkan adalah gelombang sinus atau sine wave, yang dapat dituliskan dengan persamaan xt sama dengan amplitudo dikali sin dikali omega t ditambah fase. Kemudian grafiknya kita dapat lihat pada gambar di bawah. Pada grafik, titik 0 adalah posisi kesetimbangan, di mana tidak ada gaya pemulih yang bekerja pada partikel. Partikel melewati posisi ini 2 kali dalam satu siklus penuh. Amplitudo maksimum atau plus A terjadi pada waktu T sama dengan T per 4, di mana T adalah periode osilasi. Amplitudo minimum minus A terjadi pada waktu T sama dengan 3T per 4. 2. Kecepatan terhadap waktu atau velocity. Kecepatan adalah turunan pertama dari perpindahan terhadap waktu. Matematisnya dapat ditulis sebagai Vt sama dengan dx dikali waktu per dt sama dengan amplitudo dikali omega cos dikali omega t ditambah fase. Pada grafik tersebut, kecepatan maksimum terjadi di posisi kesetimbangan. T sama dengan T AW A omega pada T sama dengan 0 dan T sama dengan T. Kecepatan 0 terjadi di posisi ekstrim. T sama dengan T4 dan T sama dengan 3T per 4. Di mana perpindahan mencapai nilai maksimum plus A dan minimum minus A. 3. Percepatan terhadap waktu atau acceleration. Percepatan adalah turunan kedua dari perpindahan atau turunan pertama dari kecepatan. Rumus matematisnya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu AT sama dengan dv dikali T per dt sama dengan minus amplitudo dikali omega kuadrat dikali sin dikali omega T ditambah fase. Kemudian kita masuk kepada bab 4, yaitu ada pengertian hukum Hooke. Robert Hooke menemukan bahwa pertambahan panjang suatu pegas yang diberi gaya tarik berbanding lurus dengan besar gaya tarik tersebut, selama pegas berada dalam batas elastisnya. Hubungan ini kemudian dikenal sebagai hukum Hooke, yang secara matematis dapat dituliskan sebagai F sama dengan min konstanta dikali delta X, di mana F adalah gaya tarik yang bekerja pada pegas, K adalah konstanta elastis atau kekakuan pegas, delta X adalah perubahan panjang pegas. Tanda minus menandakan bahwa gaya tarik berlawanan arah dengan simpangan. Capek loh. Kemudian kita masuk ke bab 4, yaitu pengertian hukum Hooke. Robert Hooke, penemu dari hukum Hooke ini, menemukan bahwa pertambahan panjang suatu pegas yang diberi gaya tarik berbanding lurus dengan besar gaya tarik tersebut, selama pegas berada dalam batas elastisitasnya. Hubungan ini kemudian dikenal sebagai hukum Hooke, yang secara matematis dapat dituliskan sebagai F sama dengan min konstanta dikali delta X, di mana F adalah gaya tarik yang bekerja pada pegas, K adalah konstanta elastisitas atau kekakuan pegas, delta X adalah perubahan panjang pegas, tanda minus menandakan bahwa gaya tarik berlawanan arah dengan simpangan. Hubungan gaya pemulih dengan percepatan. Dalam simple harmonic motion, hubungan antara gaya pemulih dan percepatan dapat dijelaskan melalui hukum Hooke dan hukum kedua Newton. Hukum Hooke menyatakan bahwa gaya pemulih atau F yang bekerja pada benda berosilasi adalah sebanding dengan simpangan atau delta X dari posisi keseimbangan dan diberikan oleh persamaan F sama dengan
min konstanta dikali delta X. Sementara itu, menurut hukum kedua Newton, gaya yang bekerja pada suatu benda juga berhubungan dengan percepatan yang dialami benda tersebut dan massa benda. Persamaan hukum Newton dapat dituliskan sebagai F sama dengan massa dikali percepatan. Dengan menggabungkan kedua persamaan di atas, kita dapat menurunkan hubungan antara percepatan dan simpangan dalam simple harmonic motion. Substitusi gaya pemulih ke dalam persamaan Newton menghasilkan massa dikali percepatan sama dengan min konstanta dikali delta X. Dari persamaan ini, kita bisa menyelesaikan untuk percepatan ialah percepatan sama dengan konstanta per massa dikali delta X. Persamaan ini menunjukkan bahwa percepatan benda dalam simple harmonic motion berbanding lurus dengan simpangan, namun arahnya berlawanan. Ini berarti semakin jauh benda dari posisi keseimbangan, semakin besar percepatan yang bekerja untuk menarik benda kembali ke posisi tersebut, seperti ilustrasi gambar di pojok kanan gambar. Kemudian kita masuk kepada bab 5, yaitu energi pada simple harmonic motion. Terdapat 3 energi dalam simple harmonic motion. Yang pertama ada energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial elastis yang tersimpan dalam pegas pada saat pegas diregangkan atau dikompresi sejauh dari posisi setimbang diberikan oleh persamaan U sama dengan 1/2 kx kuadrat, di mana U adalah energi potensial elastis dalam satuan Joule, K adalah konstanta pegas dalam satuan Newton per meter yang menggambarkan kekakuan pegas, dan X adalah perpindahan pegas dari posisi setimbang dalam meter. Kemudian ada energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh blok dengan massa M ketika bergerak dengan kecepatan atau V. Besarnya energi kinetik diberikan oleh persamaan K sama dengan mv kuadrat, di mana K adalah energi kinetik dalam satuan Joule, M adalah massa blok dalam kilogram, dan V adalah kecepatan blok dalam meter per detik atau meter per second. Kemudian ada energi yang ketiga, yaitu energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa dalam suatu sistem yang hanya dipengaruhi oleh gaya konservatif, energi mekanik total, penjumlahan kinetik dan energi potensial selalu konstan, yaitu dirumuskan sebagai E total sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, atau sama dengan setengah dikali konstanta dikali amplitudo kuadrat. Contoh soalnya, sebuah blok dengan massa M sama dengan 2 kg dihubungkan dengan pegas dengan konstanta pegas K sama dengan 50 Newton per meter. Blok tersebut berosilasi dengan amplitudo A sama dengan 0,1 meter. Hitunglah 1. Energi total sistem. Penyelesaian, energi total dapat dihitung menggunakan persamaan E total sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, atau setengah konstanta dikali amplitudo kuadrat. Substitusikan nilai konstanta dan amplitudo ke dalam rumus. Jadi E total sama dengan 1/2 dikali 50 dikali 0,1 kuadrat sama dengan 0,25 Joule. Kemudian kita masuk kepada aplikasi simple harmonic motion. Ada contohnya di sini ada 3, yaitu getaran pada pegas. Osilasi pada pegas adalah salah satu contoh paling umum dari gerak harmonik sederhana. Dalam sistem ini, massa terhubung ke pegas dengan konstanta dan berosilasi ketika ditarik atau ditekan dari posisi setimbang akibat gaya pemulih sesuai hukum Hooke. Di mana rumus hukum Hooke yaitu F sama dengan min konstanta dikali delta X. Contoh soal, sebuah massa 0,5 kg dihubungkan dengan sebuah pegas dengan konstanta pegas sama dengan K sama dengan 200 Newton per meter. Hitung frekuensi osilasi dan periode dari getaran sistem ini. Frekuensi sudut omega sama dengan akar konstanta dibagi massa sama dengan 200 per 0,5 sama dengan 20 radian per second. Periode osilasi atau T sama dengan 2pi dikali akar M dibagi konstanta sama dengan 2pi dikali 0 dikali akar 0,5 dibagi 200 sama dengan 0,44 second. Frekuensi osilasi dapat dihitung sebagai F sama dengan 1 per T sama dengan 1 dibagi 0,44 sama dengan 2,27 Hz. Kemudian getaran pada sistem massa pegas. Sistem massa pegas adalah contoh lain dari gerak harmonik sederhana, di mana massa dihubungkan dengan pegas yang memiliki konstanta. Gerak osilasi terjadi ketika massa ditarik atau ditekan dari posisi setimbang dan dilepaskan. Osilasi dapat berlangsung secara horizontal di atas permukaan licin atau vertikal pada sistem massa pegas vertikal.
di mana jika pegas direnggangkan atau dikompresi sejauh X, energi potensial elastis yang tersimpan dalam pegas adalah U sama dengan 1/2 kx kuadrat. Pada saat yang sama, massa memiliki energi kinetik K sama dengan setengah mv kuadrat ketika bergerak dengan kecepatan v. 3. Energi mekanik total dari sistem adalah tetap, yaitu E total sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik atau setengah K dikali konstanta A kuadrat. Kemudian kita masuk kepada contoh soal. Sebuah massa 2 kg digantung pada pegas vertikal dengan konstanta pegas 80 Newton per meter. Ketika pegas ditarik 0,1 meter dari posisi timbang dan dilepaskan, hitung energi potensial elastis pada posisi maksimal serta periode osilasi sistem. Penyelesaiannya, energi potensial elastis saat X sama dengan A sama dengan 0,1 M ialah U 1/2 dikali Kx kuadrat sama dengan 1/2 dikali 80 dikali 0,1 kuadrat sama dengan 0,4 Joule. Periode osilasinya yaitu T sama dengan 2pi dikali akar M per K sama dengan 2pi dikali akar 2/80 sama dengan 0,995 second. Jadi energi potensial elastis pada posisi maksimum adalah 0,4 Joule dan periode osilasinya adalah 0,995 detik. Kita masuk kepada aplikasi simple harmonic motion yang ketiga, yaitu bandul sederhana. Bandul sederhana adalah massa yang digantung pada tali dengan panjang yang tetap, berayun bolak-balik dalam lintasan busur. Gaya pemuli pada bandul diakibatkan oleh komponen gravitasi yang memenuhi karakteristik gerak harmonik sederhana untuk sudut simpangan kecil. Periode bandul sederhana dapat dihitung dengan rumus T sama dengan 2pi dikali akar L per G. Contoh soalnya, sebuah bandul dengan panjang tali 1 meter berayun dengan simpangan kecil. Hitung periode ayunan tersebut dan frekuensi bandul tersebut. Penyelesaiannya, periode ayunan dapat dicari dengan rumus T sama dengan 2pi dikali akar L per G sama dengan 2pi dikali akar 1/9,8, yaitu gravitasi, sama dengan 2,006 second. Kemudian frekuensi ayunannya F sama dengan 1 per T sama dengan 1/2,006 sama dengan 0,4985 Hz. Jadi periode ayunan adalah 2,006 detik dan frekuensinya adalah 0,4985 Hz. Kesimpulannya, gerak harmonik sederhana melibatkan amplitudo, periode, frekuensi, dan gaya pemulih dengan penerapan luas seperti pada suspensi kendaraan dan sensor. Hukum kekekalan energi mekanik dalam simple harmonic motion menunjukkan bahwa energi kinetik dan potensial berubah selama osilasi, namun energi total dalam sistem tetap konstan. Efisiensi energi simple harmonic motion menjadikannya penting dalam berbagai teknologi dan pemahaman mendalam tentang fenomena ini, memungkinkan prediksi akurat terhadap perilaku sistem osilasi, serta mendukung pengembangan teknologi yang lebih maju. Sarannya, penelitian yang mendatang sebaiknya melibatkan eksperimen praktis menggunakan alat sederhana, seperti pendulum atau sistem massa pegas, untuk mengamati langsung simple harmonic motion. Selain itu, perlu dikaji aplikasi simple harmonic motion dalam teknologi kompleks, seperti desain bandulan anti getaran dan sensor elektronik. Pendekatan ini akan memperdalam pemahaman simple harmonic motion dan mendorong inovasi teknologi berbasis osilasi. Sekian presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.